Balik lagi teman-teman di podcast kita kali ini. Jadi kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu teman gua yang baru gua kenal. Jadi kita kenal awalnya itu. Jadi kita kenalnya awalnya gimana gitu? Kita tuh kenal awalnya tuh kalau nggak salah pas Di PKKMB ya. Iya, yang jelas di kampus yang Iya, jelas di ya. kampus, Karena ya. kita satu alma mater. Iya. Iya. Kita dipertemukan dalam suatu kegiatan dan ternyata dijodohkan dalam satu divisi kegiatan, yaitu divisi acara di kegiatan PKKMB Oh, iya. 2017 ya? 18. 18. Iya. Oh iya benar, kita waktu itu satu divisi acara ya. Iya, satu divisi acara. Kita bareng-bareng. Awalnya kita bisa langsung deket berarti pas di acara itu ya. Di acara PKKMB. PKKMB di kepanitiaan acara. Di kepanitiaan acara. Nah, awalnya seorang Oding itu menilai kita itu awal gimana sih? Oh ini orang gini nih gitu tuh gimana? Bisa sampai kita ngobrol kayak sekarang tuh? Apakah dulu kita orangnya serem apa gimana gitu? Apa ada sesuatu yang Ira nggak Dulu nyangka? Adik itu lucu. Salah satu orang yang paling bawel di divisi acara. Jadi Bawel gimana? ya maksudnya kalau misalkan cara penyampaian dia ngomong gitu, berargumen, kita kira awalnya wah ini orang luar biasa juga ya gitu. Pemikiran-pemikirannya di konsep dalam sebuah kegiatan acara tuh luar biasa. Keren lah. Oh berarti nggak ada kayak nilai, oh orang ini serem nih anjir kayak gini gitu nggak? Enggak sih, malah terkesannya lucu. Terkesan Kalau lucu. ada adik itu suasana tuh cair. Asli. Lucunya tuh dilihat dari sisi apanya? Dari segi cara bicara, dari gaya penampilan juga. Oh iya, oh berarti penampilan kita tuh bisa buat orang ketawa tuh? Iya, asli. Berarti tidak berpikir kalau kita tuh orang yang serem atau enggak? Enggak, sama enggak. sekali. Terus selain itu, kan awalnya kan kita cuman padu ngeliat-liat doang kan, maksudnya nggak ngobrol sampai ngobrol-ngobrolnya kayak orang deket gitu Iya. kan. Nah, Dulu tuh di divisi acara, kita kan yang paling apa ya, yang paling alim lah, yang dia yang paling diam. yang paling bukan paling diem tapi lebih ke ngomongnya seperlunya lah. Nah, iya. Cuman adik itu mencontohkan kalau berbicara itu ya yang jelas, yang sesuai dengan ya intinya yang dibutuhkan lah, tapi tidak hanya sepatah dua patah kata gitu. Kalau adik sih ngomongnya bisa berjam-jam lah kalau dia ngomong tuh. Kalau kita ngomong bisa berjam-jam tuh. Iya. Itu yang ngedengerinnya bosan gak sih? Ya, tergantung juga. Kalau yang menanggapinya orang yang nggak penting ya mungkin bosan ya. Iya. Tapi kalau yang orang yang emang suka ngobrol ya kuat-kuat Pasti aja. asik. Nah dari waktu kita kenal di divisi acara itu ada salah satu kesan gak sih? Iya selain kita orangnya tadi yang Oding sebutin itu. Adik itu banyak ngomong tapi pencair suasana juga gitu. Jadi nggak ngomongnya cuman asal ngomong gitu, tapi juga berbobot lah, ada isinya gitu. Oh berarti ngomongnya itu tidak keluar dari konteks yang dibicarakan. Iya gitu. Jadi Ya, itu bisa lucunya gimana kan sesuai konteks. tapi caranya Oh, pembawaannya. Nah, iya cara Berarti pembawaannya bukan- itu yang Bukan membuat kata-kata yang keluarnya lucu berarti kan. ya itu juga ada. Oh itu juga ada. Tapi lebih ke cara pembawaannya kalau ngomong tuh. Tapi nggak banyak yang kayak gitu. Nggak, jarang banget. Yang Oding temuin. Iya, kalau di kepanitiaan lain itu sesuai dengan apa yang diembannya gitu. Misalkan contohnya kalau kemarin di PKKMB 2018 di divisi acara kebetulan kan jadi anggota. Nah, posisi anggota tuh menurut kita itu ngomong tuh hanya seperlunya gitu. Tetapi ketika kita dalam sebuah kepanitiaan diamanatkan misalkan contohlah jadi ketua pelaksana atau misalkan jadi koordinator gitu, itu pasti lebih banyak lagi yang di apa kalau ngomong tuh pasti lebih banyak gitu daripada anggota-anggotanya. Iya biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Terus yang kemarin? Ya kan kalau kemarin sih posisinya nggak apa ya jadi anggota, jadi ngomong juga seperlunya. Seperlunya aja. Iya. Itu tuh takut salah apa gimana? Ya di sisi lain memang takut salah karena gini 2017 itu nggak ikut PKKMB. Jadi ketika nggak ikut panitiaan. PKKMB-nya Oh nggak ikut. nggak ikut pas PKKMB Univ, ikut tuh PKKMB fakultas. Jadi ketika 2018 ikut panitia PKKMB Univ, nggak tahu nih gambaran besarnya kayak apa gitu. Iya, Jadi iya. lebih banyak ya udah memperhatiin aja dulu lah gitu teman-teman yang ngomong kan gitu, takut salah. Oh berarti bisa dibilang nggak ada gambaran waktu ikut acara itu. Nah iya nggak ada gambaran. Tapi pas udah berjalan mah nggak ada bedanya kan? Iya ada beda tapi sedikit kan. Iya. Maksudnya alurnya mah tetap sama. Sama alurnya. Mungkin cuman penanganan orangnya aja yang terlalu banyak ya. Kalau di Ya, Univ kalau kan di- semua fakultas.
Kalau di fakultas kan ya udah fakultas itu doang. Iya. Nah itu pas itu panitia fakultas juga pas 2018. 2018 tuh pengawas. Kebetulan di DPM kan kalau pelaksana kegiatan kan. Oh ada yang menjalankan, ada yang mengawasi gitu. Nah maksudnya seperti itu. Jadi Mas Oding yang ngawasinnya doang. mengawas selaku DPM-nya di DPM fakultas. Oh, iya, Jadi paham. nggak ikut ke panitiaan. Berarti cuman jalan ngeliat nggak ada apa-apa balik lagi gitu. Ya enggak juga. Itu Ngawasnya gimana? kayak gitu. Oh ngawas juga kayak gitu. Kirain ngawas kayak ujian. Enggak. Sedikit cerita ya, di DPM itu ketika pengawasan itu ada tiga tahapan. Ada sebelum kegiatannya, ada pas kegiatannya, dan ada sesudah kegiatannya. Oh. Jadi sebelum kegiatan ya kita melihat konsepnya bagaimana, Kesiapannya. bagaimana gitu kan. Pas acara haknya kita lihat apakah acara itu sesuai dengan Oke, sesuai sama perencanaan awalnya. Nah, ya perencanaan awalnya apa tidak gitu kan. Nah, nanti pas terakhir yaitu setelah kegiatan itu baru kita evaluasi bareng-bareng bersama seluruh panitia juga. Baru kita bahas apa aja yang memang sudah tepat dilaksanakan sesuai dengan agenda yang direncanakan dan apa yang belum gitu. Oh, tugasnya Oding di situ. Nah, iya. Berarti nanti pas kegiatan acaranya itu kalau misalnya ada yang salah, tugas Oding mengingatkan. Ini salah nih, ini keluar dari pas perencanaan awal gitu. Iya. Tugasnya Oding di situ. Iya. Karena itu salah satu tugas dari Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM Fakultas juga, yaitu controlling, budgeting, dan legislasi. Oh, berarti pas kemarin di UNIF juga ada yang kontrol juga ya ternyata. Kalau dari UNIF pasti yang kontrol DPM dari juga. DPMU. Oh ya, jadi buat teman-teman yang dengar, kita ini lagi ngobrol sama nama lengkapnya siapa sih, Ding? Diding Wardianto. Diding Wardianto. Teman-teman yang satu alma mater sama kita, jadi Diding Mulyadi. Siapa sih? Wardianto. Iya, Diding Wardianto ini kalau di kampus dipanggilnya Oding doang. Adi. Semuanya. Apa ada yang manggil Ada beda? yang manggil Diding, ada yang manggil Oding. Ada yang manggil Diding, ada yang manggil Oding. Iya. Cuman karena waktu itu satu kepanitiaan dipanggil Oding, jadi Oding semua lah ya. Oding semua. Udah anggap aja dia dipanggil Oding. Iya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kalau nanti main ke kampus ada yang namanya Oding, ya ini orangnya lagi ngomong. Cuman nggak kelihatan aja. Tapi orangnya. kalau nyarinya di kampus 1 sama 2 nggak bakalan ketemu. Kecuali ada sesuatu acara di kampus 1 atau kampus 2 mungkin Nah, mungkin iya. ketemu. Tapi kalau di kampus 3 standby ya. Selalu. Ya pokoknya udah tempat zona nyaman di situ lah. Iya, benar. Nah, kita mau ngobrol masalah seberapa penting Oding berada di kampus ya, Ding ya. Itu penting gak sih, Ding? Di kampus penting lah. Penting ya? Penting. Karena banyak orang-orang yang mencari Oding di kampus. Ya, bukan karena banyak utang ya, Ding ya? Bukan dong. Karena salah satunya Oding itu ganteng tapi cool tuh. Jadi banyak orang yang banyak cewek-cewek yang penasaran sama Oding. Oding tuh punya cewek gak sih, Ding? Ada. Oh, udah. Ada. Ya kecewa ya. Harusnya bilangnya gak ada dulu, Ding. Ya gak apa-apa kalau memang udah ada ya harusnya bisa berbangga lah. Sekarang yang jadi ceweknya Oding. Enggak ada. Oh enggak ada tuh. Nggak Oh ada. itu bukan enggak dianggap cewek. Enggak. Itu dianggapnya. Enggak ada. Dianggapnya apa itu? Temen doang ya? Temen doang. Iya temen doang. Karena Oding tuh orangnya nggak suka main-main ya Ding ya. Emang nanti ada cewek yang serius ya tinggal main aja. Kalau mau Oding tinggal ngomong sama mamanya Oding. Kebalik. Kembali gak sih? Kebalik Oh, dong. maksudnya Oding yang main ke rumah cewek ya. Iya. Jadi kita di sini pengen ngobrol bareng sama Oding karena Oding itu di kampus terutama sudah mengikuti banyak, nggak banyak juga ya ikut organisasi itu Ding ya. Enggak, cuman Nggak beberapa. banyak, cuman beberapa doang. Beberapa organisasi. Tapi dari beberapa itu sedikit banyaknya berkontribusi. Ya. Insya Allah. Kontribusi dari pemikirannya sampai aksinya. Aksi nyatanya tuh. Jadi kan kebanyakan orang yang cuman punya ide tapi pas coba gimana? Ya nggak tahu. Ya kan banyak kan. Kalau Ding lebih ke ngomong tapi ada aksinya gitu tuh. Di kampus ikut apa aja Ding? Di kampus kemarin di fakultas, tingkat fakultas ikut Dari awal maba. dari maba pertama ikut ke DPM FISIP. Jadi kebetulan di Fakultas FISIP ada organisasi yaitu DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oh langsung pas maba. Pas maba Itu semester 1? semester 2 berarti. Semester 2. Iya, Tingkat karena 1 semester 2. Iya, open recruitment-nya itu pas adanya di semester 2. Jadi ikut DPM 2 tahun.
Oh ya, buat teman-teman, Oding ini sekarang di Fakultas FISIP ya? FISIP. Prodi? Apa nggak ada prodi? Ilmu Administrasi Negara. Oh, ada prodinya. Ilmu Administrasi Negara. Terus tadi lanjut semester 2 ikut DPM. Ikut DPM tuh semester 2 tingkat 1. Semester 2 tingkat 1. Tingkat 2 Tingkat 2 semester semester 1. 1. Iya. Jadi berarti semester 3 ya, 3 4 di DPM. Berarti awalnya ikut DPM di tingkat 2 semester 1. Iya, tingkat 2 semester 1, terus disuruh untuk ikut di DPM, berarti semester 45, dan juga sekarang setelah selesai di DPM, di BEM U-nya. Di BEM Univ. Iya, Nah, itu di BEM tingkat semester tingkat 2 tingkat 3 semester 6. enggak, maksudnya tingkat 2 tingkat berarti ikut DPM itu tingkat 2 doang ya? Tingkat 2 sama tingkat 3. Tingkat 2 semester 1. Tingkat 2 semester 1 sampai tingkat 3 semester 2. Tingkat 3 semester 2. Berarti setahun lebih ya? 2 tahun. 2 tahun ya? Dua periode. Itu di kampus berarti ikutnya DPM fakultas sama BEM BEM universitas. Iya. Jadi Selain dari eksekutif pindah ke legislatif. Kebalik dari legislatif pindah ke eksekutif. Selain itu kalau di kampus hanya itu. berarti remaja masjid itu enggak? Kalau itu kan di internal kampus. Oh. Kalau di eksternal, di rumah, di lingkungan, itu kebetulan aktif di Karang Taruna di desa. Dan juga aktif di BUMDes. Ya. Badan usaha milik Desa. Badan usaha milik desa. Oh, berarti UMKM ya? UMKM. UMKM tuh di dalamnya BUMDes. BUMDes tuh menaungi UMKM. BUMDes menaungi UMKM. Berarti BUMDes itu program kerjanya kepala desa itu. BUMDes tuh program dari nasional sebenarnya. Jadi program tiap dari desa pemerintah? tuh program pemerintah. Jadi di setiap desa tuh pasti ada BUMDes kalau itu jalan. Tapi mungkin ada beberapa desa yang belum adanya BUMDes karena terkendala ya kan, beberapa hal mungkin dari SDM atau dari segi keuangan misalkan, itu ada BUMDes yang memang di setiap desanya belum ada. Yang di situ apa usahanya? Kalau di BUMDes di desa sendiri itu pertama ada usaha kopi, budidaya kopi. Oh, di Kuningan ada kopi? Ada. Terus ada juga karena penduduk di desa itu kebanyakan petani, jadi kita memproduk pupuk. Membuat sendiri? Pembuatan sendiri. Pupuk organik berarti ya? Iya, dan tentu ada yang dari pemerintah juga. Kalau dari pemerintah namanya pupuk subsidi. Ya, pupuk subsidi. Berarti Oding selain ahli politik, ahli dalam pertanian ya? Iya kan? Ya kan yang pengurusnya bukan kita. Oh, ada pengurusnya lagi? Ada pengurusnya lagi. Oh, jadi kayak naungan gitu doang ya berarti BUMDes tuh ya? Tapi ada orang yang kerjanya lagi di pembuatan pupuk itu? Ada. Berarti pupuknya nama desanya? Enggak. Itu diperjualbelikan buat umum apa dipakai di lingkungan itu doang? Buat umum, buat masyarakat. Buat masyarakat kan? Iya. Itu pupuk organik ya? Pupuk organik. Masalah pembuatan segala macamnya tahu? Kalau pembuatan prosesnya. itu lebih ke orang-orang teknis. Kalau kita sih lebih ke BUMDesnya gitu. Lebih ke pengolahan itunya ya? Pengolahan BUMDesnya. BUMDesnya. Bukan lebih ke yang dinaunginya gitu. Tapi setidaknya tahu kalau di BUMDes itu ada produk UMKM-nya pembuatan pupuk organik secara sendiri di lingkungan itu ya? Iya. Selain pupuk, kopi, padi gitu ada? Padi itu termasuknya dalam pertanian itu. Maksudnya ada padi? Ada. Terus, ini kopi nih yang keren mas sebenarnya. Terus apa lagi? Kegiatannya? Kalau di BUMDes... Kayak kerajinan gitu ada? Belum sampai ke sana. Belum sampai situ? Ya. Tapi yang paling menonjol apa? Yang paling menonjol dari segi pertanian. Best sellernya lah ya? Iya. Kopi termasuk dong pertanian? Kopi termasuk sebenarnya, tapi kita distribusinya belum terlalu luas karena yaitu tadi kekurangan manajemen, masih kurang dalam pemasarannya gitu. Tapi di situ banyak kopi. Banyak kopi. Kopi yang namanya kopi Seda tuh itu terkenal se-Kabupaten Kuningan. Kopi Seda namanya? Iya, kopi Seda. Khas daerah situ? Khas daerah di situ. Oh, baru tahu juga ternyata di Kuningan ada kopi ya. Ada kopi. Jadi ya seenggaknya ada pengetahuan nih. Iya. Jadi orang-orang Cirebon jangan putus asa, ternyata di Cirebon, ya nggak Cirebon juga sih, maksudnya nggak jauh dari Cirebon ternyata ada kopi. Ada kopi. Jadi buat ya barangkali aja di kampus kita pengen praktikum masalah kopi ya nggak usah jauh-jauh
ke Gunung Ijen gitu yang jelas-jelas kopi, tapi ternyata di Kuningan juga ada. Ada. Tapi itu maksudnya dikelola baik ya? Dikelola baik oleh masyarakat. Iya. Jadi Sampai produknya terjual itu berarti bagus dong. iya. Berarti kopi shop di Cirebon kayaknya pakai juga nggak sih? Kayak kopi Kuningan gitu, Mungkin kayak ada dari daerah Oding ya beberapa, kayaknya. ada beberapa yang menggunakan dari daerah Kuningan. Tahu nggak di situ prosesnya sampai ke jualnya itu berupa biji matang langsung jual, apa biji mentah? Tahu nggak? Jadi pertama untuk masalah kopi itu kemarin terakhir kita sudah beli mesin kopi itu untuk pengupasan. Jadi dari masyarakat yang menjual kopi ada yang mentah, artinya Masih berbentuk biji kopi, iya, biji dan kopi belum mentah. kering tuh kopinya, masih dari Iya, masih baru dipetik. pohonnya gitu kan. Ada yang langsung dijual ke BUMDes, ada juga yang sudah kering. Jadi BUMDes tinggal menerima penggilingannya saja gitu. Kalau penjualan sih sudah sampai ke bubuknya, jadi sudah tinggal diseduhnya gitu. Udah langsung Udah digerus ya, langsung digiling ya? Iya. Ada yang seperti itu, ada juga yang penjualan bijinya. Berarti tergantung konsumen maunya Iya, maunya berbentuk kayak apa. gimana gitu. Kebanyakannya kalau di coffee shop kan biji kopi ya. Biji kopi, iya. Kalau kopi-kopi yang udah digiling berarti ya mungkin untuk warung atau rumahan ya. Konsumsi masyarakatnya. Tapi itu proses pemasarannya kebanyakannya wilayah 3 berarti ya? Apa udah keluar juga? Baru wilayah 3. Wilayah 3. Yang keluar belum? Enggak, kalau misalkan pemasaran yang bubuk itu masih di wilayah Kuningan. Oh, kalau yang bubuk. Iya, karena itu baru proses permulaan, baru uji coba gitu. Iya, baru 2020 awal kita beli mesinnya dan itu baru mulai berproses. Baru mulai. Iya. Kalau yang bijinya? Kalau mulai bijinya itu dari 2019 akhir. Tapi udah sewilayah 3 itu. Itu juga belum, masih dalam proses karena awalnya itu BUMDes itu punya satu mitra yaitu khusus di pertanian, tetapi ketika banyak Dinas pertanian gitu. iya, nah ketika banyak potensi di desa yang baru kelihatan dan itu khususnya di sektor pertanian kopi, nah itu baru kita angkat. Jadi untuk permasalahan kopi itu baru-baru sekarang. Tapi dari dulu di situ udah ada kopi. Udah ada kopi, cuman Tidak diolah dengan baik gitu. iya, masyarakat tuh mengambil kopi itu dari hasil perkebunannya, dijualnya langsung ke tengkulak. Jadi kan si tengkulak itu ngambil nih dari masyarakat lalu dibawa gitu. Jadi nggak melalui BUMDes dulu. Oh. Kalau sekarang alhamdulillah udah bisa dinaungi. Gitu. Sebenarnya mah tuh di situ tuh udah ada, udah bisa dibilang udah terkenal kopinya. Iya. Tapi orang-orang tidak tahu kalau kopinya itu sebenarnya dapat dari Kuningan gitu ya. Iya. Mungkin perusahaan-perusahaan besar kopi itu yang nggak jauh dari Kuningan ngambil dari Kuningan ya nggak sih? Iya. Ya kan? Ngambil dari Kuningan. Karena kopi Kuningan itu bukan hanya di Seda sebenarnya, ada juga di misalkan di wilayah Ciberem gitu kan, terus di wilayah Linggarjati itu juga banyak. Berarti daerahnya tuh bukan daerah yang Oding itu aja ya kopinya tuh? Bukan. Jadi yang terkenalnya sih banyak di daerah Kuningan juga, ya termasuk dari Seda penyumbang kopi terbaik di wilayah Kabupaten Kuningan gitu. Di daerah Oding tuh. Iya. Di situ kira-kira berapa hektar tahu nggak? Banyak, lebih dari 25 hektar juga ada. 25 hektar Iya. ya berarti itu keren lah. Itu perorangan bukan? Perorangan. Enggak, maksudnya 25 hektar itu punya satu orang. Oh enggak, kalau luas wilayah keseluruhan gitu. Itu Yang sampai ditanami kopinya 25 Iya. hektar. Tapi pemiliknya banyak kalau pemiliknya. oh berarti bukan pemilik kayak pemiliknya dinas pertanian yang Enggak, dikelola bukan. sama Itu warga gitu. Itu sebenarnya tanah milik perorangan tadinya. Ketika sekarang karena posisinya di gunung, Heeh. jadi diambil alih oleh TNGC, Nasional Gunung Ciremai. Heeh. Jadi masyarakat tuh hanya bisa mengambil kopinya, tidak bisa mengelola yang lainnya gitu. Oke. Karena sudah termasuk hutan lindung. Oh dari berarti TNGC. masuk dan keluarnya di hutan lindung itu tidak secara umum ya? Iya. Jadi kalau yang masuknya itu petaninya doang Petaninya ya? aja, yang punya berkepentingan doang ya? Iya. Ya nggak apa-apa lah, secara nggak langsung kan berarti kebun kopinya dijagain. Iya juga. Benar. Kalau misalnya yang lain kan bukan hutan lindung, jadi Iya. mau ngejagainnya kan susah juga. Di daerah Oding itu sudah paham kopi itu punya nilai jual. Iya. Ya. Benar. Awalnya tertarik ikut itu gimana? Ikut BUMDes. Awalnya kalau BUMDes kan program dari pemerintah. Nah kebetulan di desa itu kurang sumber daya manusianya. Jadi orang minat ke BUMDes itu masih kurang lah gitu kan.
Nah, pas awal 2017 itu ditawari oleh ketua BUMDesnya buat ngurus BUMDes, yaitu sebagai sekretaris awalnya. Nah, ketika itu seiring berjalannya waktu, bendaharanya itu mengundurkan diri karena ada kesibukan lain lah gitu kan. Nah, sehingga dari situ, dari sekretaris dipindahkan ke bendahara. Berarti sekarang bendahara? Sekarang bendahara. Nah, sekretarisnya ngambil lagi yang baru. Berarti kalau BUMDes itu bisa dibilang kayak koperasi gitu nggak sih? Koperasi masyarakat. Iya, cuman namanya BUMDes gitu. BUMDes namanya. Tapi nggak ada kayak apa namanya kalau di koperasi itu pinjam, simpan pinjam. Simpan pinjam gitu nggak ada. Beberapa BUMDes ada yang melakukan simpan pinjam itu, usahanya simpan pinjam. Ada juga yang memang memanfaatkan potensi yang ada di desa. Di Seda sendiri itu kita belum sampai ke simpan pinjam. Kita masih menggali potensi apa yang ada di desa yang bisa dimanfaatkan oleh BUMDes sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Berarti di 2017 ya awalnya BUMDes itu booming di desa tuh? Awalnya itu 2015. Dari sektor apa? Nah, kalau sebelum 2017 kan kita nggak masuk ke BUMDes, jadi belum tahu kalau perkembangan di BUMDes itu seperti apa. Jadi pas masuk awal 2017, ceritakan bahwa BUMDes itu punya satu bidang, yaitu di bidang pertanian. Yaitu tadi masalah pupuk-pupuk gitu kan. Nah, itu 2017 sampai 2019 akhir. Itu baru satu produk yang ada di BUMDes. Nah, sekarang coba kita buka, karena kan sekarang lagi booming tuh kopi-kopi gitu kan, kafe-kafe. Nah, jadi coba kita manfaatkan apa yang ada di desa, khususnya di sektor pertanian juga. Akhirnya kita menemukan kopi itu. Bukan nemu sih, lebih ke baru sadar kalau kopi sadar. Itu penting sebenarnya. Iya, kopi itu bisa ada harga jualnya lah. Iya, benar. Kalau peternakan ada? Peternakan ada, tapi itu bukan ranahnya ke BUMDes. Punya perseorangan. Oh, kalau peternakan. Peternakan punya. Oh, mungkin kalau peternakan ngejualnya udah tahu sih ya kemana ya. Kalau dulu mungkin dijualnya itu berbentuk petik langsung jual ya. Petik langsung jual. Jadi masih ada ijo-ijonya gitu ya. Biasanya ada yang petik langsung jual, ada juga yang dikeringin sama pemiliknya terus langsung dijual gitu. Jadi nggak proses pengupasan gitu atau sampai ke bubuknya langsung bisa dituang. Dulu berarti di depan rumah ngejemur kopi. Ngejemur kopi. Masih tradisional bisa ngejemur. Masih tradisional. Udah kayak bikin apa tuh? Kayak semacam kopi, makanan terus burung. Cengkeh gitu juga. Cengkeh Kuningan ada? Cengkeh di desa banyak. Cengkeh? Iya. Mahal itu cengkeh? Mahal. Tapi nggak tahu harganya berapa. Ya mungkin nanti bisa sharing sama anak pertanian lah. Kan di kampus kan ada anak pertanian tuh. Iya, benar. Cengkeh mahal. Pasti. Tembakau mahal. Iya. Kopi lagi naik. Kalau kopi sebenarnya nggak terlalu mahal dulu. Iya. Tapi karena sekarang mungkin branding kopi itu lagi naik. Mungkin harga kopi sekarang mulai meningkat ya. Apalagi kan kita datang ke tempat kopi shop aja tuh nggak ada kopi yang 2000-an ya kan? Iya. Nggak ada. Paling murah-murahnya itu ya paling di atas 5.000 lah. Mungkin 5.000 ada. Iya. Potensi besar apalagi? Ada kayak kerajinan atau wisata. Iya, sekarang itu kita lagi menggagas konsep desa wisata. Jadi kebetulan desa kita tuh langsung berbatasan dengan Gunung Ciremai yang dimana potensi alamnya sangat luar biasa. Jadi kita sedang memanfaatkan potensi alam itu untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Desa wisata? Iya. Ada beberapa tujuan pokok yang menjadi prioritas kita, yaitu yang pertama perkemahan. Itu karena kita langsung pengen bikin bukper. Iya, bumi perkemahan. Ada juga tempat pariwisata alam, yaitu pemandangan yang curug-curug gitu ada. Curug. Kayak danau. Kalau danau belum ada. Curug juga belum. Belum ada. Jadi kayak pemandangan alam doang. Pemandangan alam. Ya cocok lah kayak buat bumi perkemahan. Tapi kali gitu ada. Ada, kali ada. Ya cocok lah berarti. Masih bagus ya kalau di Kuningan, Mak? Masih bagus kalau di Kuningan. Tapi itu masih gagasan. Itu sudah dirancang dan sudah dianggarkan, tinggal proses pembangunannya saja. Cuman karena memang terkendala adanya pandemi, jadi semua anggaran balik juga dialihkan untuk penanganan pandemi ini. Gitu. Berarti kalau nggak pandemi kayaknya udah jadi desa wisata ya? Udah bisa
dimanfaatkan oleh Iya, masyarakat. udah rekomendasi lah. Iya, Soalnya banyak di Cirebon tuh orang-orang luar yang datang ke Cirebon itu pengen mencari di Cirebon tuh ada apa sih? Iya. Nah, biasanya namanya tuh city tour kalau di Cirebon. City tour itu berkeliling kota dengan melihat keindahan kota tersebut. Kalau di Cirebon kan identiknya keraton ya kan. Iya. Nah, mungkin kalau emang pengen nyari alamnya ya mau nggak mau lari ke Kuningan. Kuningan. Kalau di Cirebon kan alamnya paling laut. iya. Berarti ya sekalian promosi juga nih buat desanya Oding ya kan. Iya, benar. Didukung. Nanti kalau udah jadi jangan lupa main. Tapi kepedulian anak-anak muda di sananya gimana? Anak muda, jadi gini, di desa kita tuh ada sebuah organisasi namanya Hipakas. Hipakas itu Himpunan Pelajar Keluarga Seda. Jadi para pelajar punya organisasi sendiri itu untuk menaungi beberapa bidang. Yang pertama salah satunya bidang pendidikan, sosial, kemasyarakatan juga. Nah, di situ peran para pemuda untuk membantu kemajuan desa. Jadi, alhamdulillah para pemuda di desa itu sangat aktif dan produktif. Sangat antusias sekali. Sangat Berarti anak-anak antusias. SD gitu juga nggak ada. Kalau di Hipakas itu dari mulai SMP sampai SMA. Berarti secara nggak langsung desa sudah mendidik warga-warganya untuk berorganisasi ya. Iya. Iya benar. Dari SMP berarti ya kan. Dari SMP. Berarti kalau anak SD pengen ikut tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan karena kalau anak SD bukan bukan merendahkan atau bukan, tapi memang pola pikirnya masih kayak enak main gitu Oh, kan, iya, kayak iya. belum terlalu paham mengenai dunia organisasi gitu. Kalau anak SMP ya udah Kalau rada mending lah ya. Iya, kalau anak SMP udah bisa diatur gitu kan, bisa untuk seperti apa gitu, apalagi anak SMA. Potensi besar ke sana itu mah. Berarti bisa bekerja sama-sama Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata kalau kayak gitu. Iya, emang itu sudah awalnya kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian karena potensi di desa itu sangat luar biasa di sektor pertanian. Dan juga sekarang rencana pembuatan desa wisata kita akan bekerja sama lagi tentunya Dengan Dinas dengan Pariwisata. Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Kuningan yang terutama ya. Iya, Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan. Nah itu nanti bisa juga kerja sama Dinas Pariwisata yang ada di kota wilayah 3. Jadi nanti bisa merekomendasikan ternyata di wilayah 3 itu ada pemandangan alam yang bagus juga gitu. Wilayah 3 kan bangga dengan Gunung Cermainya kan. Iya, benar. Terus Gunung Cermai juga kan gak di Kuningan doang gitu. Maksudnya dari Majalengka juga kan bisa. Iya. Ya nggak tahu juga ya, barangkali di Majalengka ada kopi juga. Bisa Iya, jadi kan. Cuma kita aja nggak tahu. Berarti nanti di Desa Oding aksesnya itu lebih berkembang. Maksudnya berkembangnya itu dalam bidang, kan biasanya kalau desa-desa kan susah sinyalnya kan. Iya. Nah, ketika udah menjadi desa pariwisata kan kemungkinan besar ya sinyal pasti kuat. Iya, Kabel wifi nyampe lah dan pendapatan terutama bisa naik. bisa naik. Ya kan? Iya. Namanya pariwisata kan omset bagus. Bagus, ya ya. kan? Tapi naik Gunung Cermai bisa dari situ. Dulu pernah pembukaan dari Seda, cuman karena posisinya pas ada di tengah jalurnya dan sangat terjal, jadi ditutup karena Itu yang melewati kopi-kopi itu. melewati kopi-kopi itu. Jadi kalau misalkan nanti jadinya tempat wisata juga, kalau kita ingin berwisata ke desa, khususnya Desa Seda, itu pasti melewati kopi-kopi itu. Melewati kopi. Melewati Oh, kopi. berarti udah ada jalan besarnya. Udah ada jalan besar. Tapi memang belum bagus lah gitu, masih batu-batu gitu. Masih batu-batu karena baru proses untuk menuju ke desa wisata itu gitu. Tapi kalau di tata letak desanya luas nggak? Desa Seda terutama. Desa Seda luas. Luas. Ya. Ya, karena Salah dari- satu desa terluas di Kecamatan Mandirancan. Ya terutama kopinya aja tuh udah 25 hektar gitu tuh. Maksudnya kan itu udah luas gitu. Kalau kopi ya, karena jarak tanamnya itu nggak terlalu jauh, itu udah gede. Ya. Kalau kelapa sawit 25 hektar itu masih dibilang kecil. Karena jarak tanamnya jauh gitu. Apalagi 25 hektarnya itu padi, ya itu udah banyak pisan. Iya, pasti. 25 hektarnya cabe, ya itu udah banyak pisan. Karena kopi itu tidak terlalu jauh, ya itu udah besar. Kopi itu ketika sudah diproses dan punya brand itu sangat punya nilai jual yang tinggi untuk Iya. sekarang. Benar. Apalagi sektor pertanian di situ bagus. Coba aja kayak nanam namanya hidroponik atau nanam sayuran udah pasti subur kan di situ. Pasti Pasti subur apa kan. ya. Itu bisa dibuat kayak semacam sayuran hidroponik Desa Seda. Tuh mantep kan? Iya. Keren. Keren kan? Iya. Tinggal cari lulusan pertanian dari Desa Seda aja. Iya, benar. Ya kan? Untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajarinya. Pelajari.
rekomendasi banget lah buat temen-temen yang kuliah di wilayah 3 kalau pengen tahu, apalagi khususnya buat anak pertaniannya. Kayak pertanian gak di Usagati doang ya? Pertanian di Wilayah 3 di Usagati ada. doang ya? Iya, enggak di Kuningan juga ada. Oh ada. Ada. Ya udah, Kuningan tuh apalagi paling deket tuh. Kalau misalnya anak pertanian di Kuningan terutama nggak tahu kalau Kuningan itu punya kopi, kebangetan sih. Iya Ya kan? Iya lah. Kebangetan lah. Benar-benar ya kan. Itu bisa menjadi nilai jual banget. Apalagi kan namanya pertanian, belajar lah namanya manajemen, belajar yang namanya sistem produksi, itu udah pasti. Itu udah pasti tahu harga-harga. Berarti Oding selain aktif berorganisasi di kampus, di desa aktif, nah itu mulai belajar berorganisasi itu dari kapan? Awal belajar organisasi itu dari